Jadi kita harus cari jalan, nggak boleh tidak cari jalan. Itu mujahadah ini kan walladzina harufina, nah kan kita harus bermujahadah di jalan Allah. Nggak bisa kita nggak bermujahadah. Maka para sahabatnya itu bermujahadah. Kelebihan kelebihan Nabi itu memang pilihan. Kalau kita harus memilih. Kalau Anbiya para Nabi itu dipilih, kalau kita memilih jalan gitu. Fa'alhamaha fujuraha taqwaha. Maka kita harus memilih bermujahadah. Ya, dan mujahadah ini ada tarbiyah, pendidikan. Nah, dididik. Ya, dididik oleh Allah. Cara didik ini masing-masing. Itu saya pernah dengar seorang dosen bicara di Jember, seorang kiai SD kelas 4, itu masuk pondok, tidak sekolah perguruan tinggi. Allah memberikan ilmu laduni dia kepada kiai ini untuk mengetahui planet-planet. Kan harus belajar itu. Maka di cermin, di pasar, dia racik itu semua. Kalau kita pergi ya buburah bisa tuh dia buat radar. Dia racik sehingga ada teropong bisa untuk lihat sampai planet Pluto. Itu mahasiswa itu ke sana referensinya di Jember. Nah, itu ilmu laduni yang Allah ajarkan. Tidak sekolah di universitas di Jagung jauh-jauh, tapi Allah ajarkan sehingga dia bisa memahami ilmu perbintangan. Ya, jadi nanti kalau kita sudah dididik tarbiyah oleh Allah, Masya Allah, baru tazkiyah, disucikan. Nah, ini prosesnya. Mujahadah, tarbiyah, tazkiyah, mayatullah. Baru Allah itu bersama, pandangan-pandangan bersama Allah, dengar sama perkamaan Allah. Dia tidak mendengar kalau bukan pendengaran yang ada hadirnya Allah. Dia tidak mau melihat sesuatu kalau tidak ada hadirnya Allah. Dia tidak mau minum dan makan sesuatu kalau tidak ada hadir. Ya, sudah ma'ah, sudah bersama. Nah, kalau sudah bersama maka datang tarbiyah, mujahadah, tarbiyah, tazkiyah, itulah nusratullah, pertolongan Allah. Nah, seperti Nabi Musa. Nabi Musa ini kalau Allah tanya tentang tongkat di tangan itu, bukan Allah tidak tahu bahwa Nabi punya tongkat, tapi Allah ingin banyak. Kalau dalam ilmu sufi Allah ingin bercanda, ingin berdialog. Kalau dalam fikih pandangan lain lagi, dalam mutaif pandangannya lain lagi, tapi tidak pandangan hikmah. Ya, terserah ulama memberi pandangan. Nah, tapi kalau kita memahami, Allah ingin mengajarkan Nabi Musa. Nah, kenapa kau makanan? Enak abi, oh itu es krim. Nah, oh es krim abi ya. Sudah tahu yang dia makan tuh es krim, diajari. Nah, jadi Allah ingin mengajari kekasihnya. Nah, sampai datang ke apa tadi? Habis mayatullah, nusratullah. Kalau nusratullah ini kata ulama, wa kana hakan alaina rasulullah. Ini Allah mewajibkan dirinya untuk menolong kekasih-kekasihnya ini atau orang mukmin, tapi masih pakai perantara benda-benda lain. Ya, misalnya Nabi Musa terkepung di belakang, Firaun di depan, kan? Tunggu perintah Allah kan, suruh ketok laut. Berarti lewat. Kalau Allah mau perintah jalan di dalam laut terus tanpa dibelah bisa nggak? Bisa. Kan gitu kan bisa kan? Sekarang wali Allah banyak yang di dalam laut. Apakah Nabi Musa di bawah wali Allah atau di atas wali Allah? Di atas wali. Tapi Nabi Musa ini Allah ingin menampakkan, inilah namanya nusratullah. Pertolongan Allah itu masih digunakan makhluknya. Ya, seperti terbelahnya laut. Supaya apa? Supaya manusia nanti di belakang Nabi Musa ribuan tahun itu menjadi ilmu.
Sekarang sudah ada kereta api Amerika Pakistan di dasar laut. Dibelah laut apa enggak? Dibelah laut. Ya kan itu. Karena apa? Ada ilmu dari Nabi Musa. Ya, jadi itu untuk pelajaran ilmu. Isra Mi'raj pelajaran untuk pelajaran. Apakah mesti diisra Mi'rajkan Nabi untuk berjumpa Allah? Tidak mesti. Dibuka al-muqasafahnya Nabi di dunia Allah ya. Kiamu ta'ala bin nafsi bisa juga kan? Ya, tapi itu untuk pelajaran kita. Ya, secara logika. Ya, yang sampai otak kita. Baru yang terakhir namanya Qudratullah. Ini Qudratullah nih seperti Nabi Ibrahim mau dibakar di ikan. Malaikat Jibril datang untuk menolong. Nabi tanya, Nabi Ibrahim, apakah ada perintah Allah? Tidak, hasbunallah. Nabi Ibrahim punya keyakinan 100% Jibril alaihissalam itu mampu memadamkan, karena Allah memberikan kekuatan kepada Jibril. Tahu, tapi itu masih sunnatullah, nusratullah. Bukan lagi malaikat Jibril, malaikat apalagi Mikail, sampai malaikat Israfil. 3 proses untuk mengangkat makam Nabi Allah Ibrahim ke makam Qudratullah. Masuk ke dalam api tidak dipadamkan, tapi ya, seperti dari kita bilang Nabi Musa mau masuk laut apa yang dibelah kan bisa juga. Allah nampakkan bukti Qudratullahnya. Ya, jadi walaupun sifat api membakar, tapi diubah oleh Allah sifat. Ini namanya Qudrat. Ini proses-prosesnya. Kata alim nama kita bisa, tapi jangan bahasa kita tuh jangan sampai ke situ tak mampu, nanti putus asa jadi kita karena kita mengharap ke situ, kita mengharap supaya bisa ke situ belajar nggak sampai putus asa. Jadi bisa, karena Allah tuh suka. Kita bilang nggak bisa, nggak boleh. Berarti kita telah membatasi kekuasaan Allah. Dan sedang membatasi kuasa Allah, tapi nggak bisa, nggak boleh. Maka saya bilang tadi kepada Kiai di Jember itu kan, jangan kita batasi kekuasaan Allah. Bisa, boleh, bagus, alhamdulillah. Itu proses-proses seperti untuk dinaikkan makam kita. Ada prosesnya. Boleh, ada lain? Ya. Saya pernah diskusi sama dosen Ustaz. Ya. Dia bilang kalau kita sholat kita tahu makna itu, kita nggak diterima sholatnya, atau bisa menurut lain gitu. Terus yang saya tanyakan, apakah orang yang nggak ngerti makna bacaan dalam sholat itu saat sholatnya nggak diterima ataupun ya. Padahal kita kelakuannya seperti wali. Ada orang yang ngerti paham tuh maknanya, kelakuannya enggak. Ya, balikannya itu langsung. Memang kalau berbicara ilmu fikih dia lain ya. Kalau kita punya kesempatan untuk belajar tidak mau belajar, nanti dituntut kita tidak mau belajarnya. Kalau sholat kita ada kontennya sepersekian, kita sudah melakukan sholat sepersekian, tapi kenapa sholatnya rusak, kembali rusuk? Tidak tahu kenapa, tidak tahu, nanti tidak mau belajar, kemana usia dibawa. Itu barangkali ketika tanya umur kamu kemana kamu bawa belajar, itu prosesnya berat, bukan sah tak sah. Kalau ilmu fikih itu kalau orang nggak tahu Allah membuat saja yang berikut tuh ya batas itu dapatnya. Tapi dia nggak mau belajar, dituntut nggak mau belajarnya, berat dituntut nggak mau belajar. Kalau kita bilang tak terima, Allah dia sudah seperti makhluk, perlu terima ibadah kita kan? Karena ibadah itu berpulang untuk kita juga gitu. Ya, ibadah yang kita lakukan itu berpulang untuk kita semua. Allah ridho gak ridho saja. Boleh? Ada satu lagi, ada azan kalau belum kita
Kita tutup dulu ya. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum.